Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farika Rahmawati. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas lebih lanjut terkait public speaking. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menghapuskan rasa takut, deg-degan, atau rasa cemas saat hendak melakukan public speaking. Apa sajakah itu? Yuk kita simak bersama-sama. Sering banget nggak sih teman-teman ngerasa ketika mau naik ke atas panggung, mic udah mau on gitu ya, pejabatnya udah pada datang, baru deh kita ngerasa kayak blank semua, atau kita ngerasa kayak bener-bener pengen ke kamar mandi, pengen ke toilet karena pengen pipis gitu ya, atau kita pengen, pokoknya kita ngerasa deg-degan banget deh. Ketakutan, tangan tiba-tiba dingin dan kaku, sampai di ruangan itu semuanya kerasa dingin gitu ya. Nah, itu adalah gejala yang bisa teman-teman rasakan ketika teman-teman nervous, kurang percaya diri, atau ngerasa deg-degan gitu ya, ketika mau tampil di depan umum. Nah, kali ini saya mau bahas gitu ya, bahwa kita sebenarnya bisa kok teman-teman untuk face your fear gitu ya, benar-benar melewati ketakutan itu dengan beberapa tips gitu ya. Yang paling penting menurut saya adalah sebelum teman-teman memutuskan gitu ya untuk melakukan public speaking, teman-teman harus tahu dulu apa sih niatnya, apa sih tujuannya gitu ya, sehingga teman-teman punya kekuatan dalam diri teman-teman yang kuat untuk melawan rasa takut itu gitu ya. Kita belajar sama-sama, dan public speaking ini akan kita temui dimanapun, kapanpun. Oleh karena itu, teman-teman nggak akan ada ruginya untuk belajar mengendalikan rasa takut diri sendiri. Oke, sama aja halnya teman-teman ketika kita mulai melihat kita sedang berjalan gitu ya di gurun salju misalnya seperti pada gambar ini. Kita melihat ada rusa gitu ya, mungkin kita nggak seberapa takut, tapi bagaimana jika itu serigala gitu ya, kita akan mengalami rasa cemas, rasa takut yang luar biasa. Tentu saja gitu ya, ketika lampu sudah on. Oke, saya ulangi ya. Jadi ketika memang kita sudah ada di panggung seperti itu ya teman-teman, sudah pegang mic gitu ya, rasanya memang benar-benar deg-degan banget kan biasanya kalau teman-teman sudah tahu gitu ya orang-orang pentingnya sudah hadir di meja, di kursi di depannya teman-teman gitu ya. Kemudian sudah ada kode-kode dari panitia, ayo kita mulai MC on misalnya gitu ya. Nah, ini tuh sama seperti tadi saya gambarkan, seperti teman-teman sedang melewati gurun salju gitu ya, dan melihat serigala di depan kita gitu ya. Our instinctual brain thinks that a group of people looking at us silently, they are about to eat us. Jadi kita mikir kayak, aduh gimana nih singa ini kayak mau makan kita gitu ya. Kita jadi deg-degan gitu ya. Apakah kita cukup baik di mata mereka? Apakah kita cukup baik gitu ya. Jadi ada banyak kecemasan, ketakutan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman sedang ingin berbicara di depan orang banyak gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, kita perlu tahu dulu bagaimana sih cara kerja otak kita gitu ya ketika terjadi kepanikan gitu ya. Justru kalau teman-teman mengikuti itu gitu ya, maka kita malah nggak bisa berpikir. Kita malah kehilangan banyak hal gitu ya. Jadi kalau teman-teman takut, kemudian tangannya dingin, akhirnya kita jadi bicara bisa terbata-bata. Apa yang teman-teman pelajari, materi yang sudah kemarin-kemarin dihafal bisa hilang gitu ya. Jadi panic attack ini harus kita sikapi dan harus kita lakukan gitu ya, supaya kita nggak terjebak gitu dalam hal-hal semacam itu. Nah, kalau di sini dalam diagram ini teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita menghadapi sebuah situasi gitu ya, kita itu berpikir gitu, tetapi kita seringkali langsung terhubung dengan feeling, perasaan. Aduh, gimana ya nanti kalau nggak lancar? Aduh, gimana ya kalau dinilai jelek? Aduh, gimana ya kalau ternyata aku suaranya nggak sebagus itu atau segala macam. Nah,
akhirnya ini yang berputar-putar dan akhirnya membuat teman-teman stuck gitu ya, nggak maju-maju gitu ya. Nah, terus apa dong yang harus kita hindari gitu ya? Apa yang harus kita persiapkan supaya teman-teman nggak grogi ketika harus berbicara di depan umum? Nah, di sini ada gitu ya sebenarnya 7 common cognitive disorder gitu ya. Jadi memang manusia gitu ya sering banget gitu ya yang ngerasain ini. Misalnya salah satunya adalah labeling gitu ya. Making a feeling into a label, misalnya answer wrong, therefore I am incompetent gitu ya. Jadi kita sering banget nge-labelin diri kita kayak I'm not competent gitu. Aduh, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Padahal hal semacam ini akhirnya membuat teman-teman semakin takut, semakin kayak gitu ya. Justru sebaliknya gitu ya, kita harus kasih energi positif supaya kita siap, supaya kita semakin otak kita itu menjalankan apa yang kita pikirkan gitu ya. Jangan justru di sana gitu ya ada over generalization misalnya gitu ya. Jadi semuanya dianggap bahwa semuanya nggak akan suka sama kita, semuanya nggak akan menerima kita. Nah itu banyak hal yang perlu kita hindari. Oke, teknik yang pertama gitu ya yang akan kita bahas. Number one gitu ya, coba lakukan read over your material. Jadi benar-benar siapin materi yang akan teman-teman bawakan itu sedetail mungkin. Kalau memang itu presentasi, maka buat PPT-nya jauh-jauh hari, videonya disiapkan gitu ya, fanfic-nya disiapkan, statistiknya disiapkan. Kalau memang teman-teman mungkin jadi MC atau moderator, tuliskan gitu ya, tuliskan semua naskah yang kira-kira akan teman-teman bawakan gitu ya. Jadi ada bentuk teksnya yang teman-teman print ketika teman-teman akan menjadi MC, moderator ataupun public speaker. Sekelas presiden pun gitu ya teman-teman, ketika dia akan berpidato mereka masih diperbolehkan untuk membawa teks gitu. Tapi teks ini akan teman-teman jadikan cadangan sehingga saat teman-teman akan berbicara, teman-teman terlebih dahulu sudah punya backup. Kalau tiba-tiba ngeblank gitu ya, kita punya contekan lah istilahnya gitu ya. Nah ini sah-sah banget gitu ya. Bahkan sekelas news anchor dia punya cue card gitu ya di tangannya. Jadi saya rasa ini harus teman-teman persiapkan. Tetapi read over material ini adalah hal yang penting. Jadi kalau bisa baca gitu ya. Kalau di sini dituliskan bahwa read to yourself 10 times gitu. Kalau bisa baca 10 kali gitu ya. And read it aloud gitu. Kalau kita udah baca 10 kali, kita pahami, lalu kita ucapkan sebanyak 10 kali juga. Dan yang selanjutnya bisa teman-teman rekam dan teman-teman dengarkan gitu ya suaranya apakah sudah oke atau enggak. Ini adalah bagian dari latihan teman-teman. Read over material over and over again gitu ya. Dan yang kedua gitu ya, teknik yang kedua, make your own audience. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh aku udah hafal nih materinya, aku udah ngerti, aku udah paham banget, naskahnya aku udah di luar kepala gitu ya. Sekarang posisikan bahwa teman-teman punya audiens gitu ya. Make your own audience. Salah satu caranya itu bisa berlatih di depan kaca gitu ya. Atau kalau ada teman bisa banget teman-teman coba dong dengerin aku latihan gitu. Jadi kita buat audiens kita sendiri. Kadang sama partner kita aja kita masih malu gimana kita dilihat sama banyak orang. Nah ini tekniknya let your deck tell the story. Jadi biarin mengalir gitu ya seperti teman-teman sedang membawakan sebuah cerita gitu ya. It's like a story time gitu ya. Build a tones audience interaction. Nah, ini juga penting gitu ya bahwa memberikan sapaan gitu ya ketika mereka kembali menyapa misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka akan jawab waalaikumsalam, itu akan sedikit melegakan rasa takut kita yang tadi gitu ya. Ternyata mereka merespon kok, ternyata mereka senyum kok, mereka nggak memperhatikan kita dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi teman-teman dengan cara ini bisa membuat teman-teman jauh lebih tenang. Teknik yang ketiga gitu ya, tell to yourself that you are the best gitu ya. Be yourself, appreciate yourself. Teman-teman harus punya pemikiran bahwa aku telah memberikan materi yang terbaik gitu ya. Sehingga kita terus memberikan positif afirmasi kepada diri kita kayak aku bakal bisa ngelewatin ini cuman sebentar aja kok. Oke, nggak masalah, kita akan segera keluar dari tempat ini misalnya kayak gitu. Dan enjoy every process gitu ya. Jadi pesan saya, tell yourself that you are the best and
teman-teman bisa ngelakuin ini sampai selesai gitu. Teknik nomor 4 gitu ya. Change your fear become positive energy. Nah, salah satu cara untuk membunuh rasa takut itu adalah meningkatkan adrenalin, teman-teman. Meningkatkan rasa percaya diri sehingga rasa takut itu akan ditekan oleh hal yang lain. Kalau teman-teman sudah percaya diri, misalnya, oke deh, aku udah ready banget ya, udah pakai blazer, pakai outfit yang aku suka, aku udah pakai mic yang terbaik, aku udah set up semuanya, aku udah latihan, udah gladi resik sebelumnya, itu akan membuat rasa percaya diri yang meningkat gitu ya. Dengan adanya adrenalin dalam tubuh kita gitu ya, maka rasa takut itu otomatis akan berkurang dan berkurang gitu ya. Apalagi ini dapat semakin baik gitu ya ketika teman-teman sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Jadi semakin sering berlatih dan berlatih, maka rasa cemas itu akan selalu berkurang gitu ya setiap kali kita mau tampil di depan umum. Nah, yang kelima gitu ya, jangan menghafal gitu ya. Usahakan teman-teman hanya memahami poin-poin penting yang teman-teman bawa, yang teman-teman catat, dan jangan menghafal. Karena seringkali ketika kita menghafal, teman-teman, akhirnya ketika ada satu kata yang lupa, kita akhirnya blank semua gitu. Jadi, pahami aja materi yang akan dibawakan, lalu improvisasi dengan pengalaman teman-teman. Improvisasi dengan ilmu-ilmu yang teman-teman tahu. Oke. Teknik yang terakhir gitu ya, teknik yang keenam adalah please connect with audience gitu ya. Ini menurut saya adalah teknik yang sangat ampuh gitu ya digunakan. Ketika teman-teman merasa tangannya udah dingin, udah kaku kayak mau gemeter gitu kan. Nah, cara yang paling bisa teman-teman lakukan adalah make interaction with other people. Jadi kita buat interaksi kayak menurut Mbak yang di sana gimana misalnya gitu ya. Ada yang mau berpendapat sebelum saya lanjutkan materinya misalnya seperti itu. Atau teman-teman bisa kasih feedback gitu ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada dua orang gitu ya. Lalu akan ada hadiah yang menarik. Nah, ketika kita berusaha mencari interaksi, feedback, kita akan secara tidak sengaja berpindah tempat gitu ya, melakukan body move. Nah, kalau kita sudah pindah, misalkan kita menawarkan audiens untuk menjawab pertanyaan kita itu akan kehilangan rasa deg-degannya gitu, karena kita sudah berbaur dan kita ngerasa kita sudah intim, kita punya proximity di sana, kita punya kedekatan. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Jika sudah bingung gitu ya, coba oper ke audiens. Kalau misalkan kayak penyanyi gitu ya, mungkin dia grogi, dia bisa bilang, penonton mana suaranya gitu ya. Kalau misalkan ke mahasiswa, oke, saya mau tanya dulu nih sama Mas X misalnya, coba bagaimana tanggapannya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Jadi benar-benar kita berikan jeda bagi diri kita untuk bernafas gitu ya, bagi diri kita untuk mengatur emosi supaya kita bisa melanjutkan materi dengan baik gitu. Jadi itu tadi teman-teman beberapa tips public speaking utamanya terkait dengan melawan rasa cemas saat teman-teman hendak melakukan public speaking. Semoga bermanfaat. Saya ingin teman-teman menuliskan di kolom komentar terkait dengan kecemasan apa sih yang paling teman-teman takutkan dan bagaimana cara teman-teman menghadapi itu. Gitu ya. Saya tunggu komentarnya di kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk boleh gitu ya menceritakan pengalaman teman-teman saat mendapatkan kecemasan di depan umum. Dan boleh juga teman-teman bertanya seputar dengan dunia public speaking. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.